Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para telur, ada kalanya kita menghadapi suatu situasi yang sangat sulit, yang sama sekali tidak berpihak kepada kita. Bahkan kita mendapatkan penganiayaan-penganiayaan, hinaan-hinaan, hak kita tidak dipenuhi. Hal ini dicolemi juga oleh Nabi Yusuf. Di dalam hadis Darul Al-Manthur diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, An bin Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama tatkala ulqiya dibuang siapa Yusuf Nabi Yusuf fil jubbi ke dalam sumur, atau menghampiri padanya siapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Fakola lalu malaikat Jibril berkata lahu padanya, ya gulam wahai nak cah ganteng budak kasep, man siapakah alkoka yang membuang padamu fi hadzal jubi ke dalam ini sumur? Kola Nabi Yusuf menjawab, ikhwati saudara-saudara saya. Kola bertanya malaikat Jibril, walima karena apa? Kola Nabi Yusuf menjawab, lima wadati karena kasih sayangnya abi ayah saya, iyaya kepada saya. Khasatu mereka iri ini pada saya. Ayahnya nyayangi adiknya kok nggak terima. Kola berkata malaikat Jibril, turidu apakah engkau menghendaki al-huruju untuk keluar minahuna dari sini? Kola Nabi Yusuf menjawab, zaka yang demikian itu, kalau urusan itu sih, saya serahkan ilaha Yakubah pada Tuhannya Yakub. Tuhannya Yakub, Yakub itu ayahnya, Tuhannya adalah Allah. Untuk urusan itu saya berserah diri kepada Allah. Kalau berkata malaikat Jibril, ya wis kalau begitu, bacalah doa ini ya. Allahumma inni as'aluka bismikal mahzun wal maknun ya bati as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Antaghfirli dzambi wa tarhamni wa anta ja'alali min amri farjan wa mahrojan wa antarzuqni min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasibu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka mohon pada engkau bismika dengan menyebut asma engkau, al-mahzun yang tersimpan, al-maknun yang tersembunyi. Ya bati as-samawati wal ard, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Antaghfiro, ampunilah li pada saya zambi dosa-dosa saya. Watarhamni dan kasihilah saya. Wantaja'ala dan jadikanlah li untuk saya min amri urusan-urusan saya, masalah-masalah saya, perkara-perkara saya, farjan jalan keluar, wa mahrojan dan kelapangan hati, wa antar juga ini dan berilah saya rezeki min haitsu dari sekiranya ahtasibu yang sudah saya perhitungkan, wa min haitsu dan dari sekiranya la ahtasibu yang belum saya perhitungkan. Faqala lalu membaca pada doa itu. Nabi Yusuf membaca doa itu. Waja'allah maka menjadikan siapa Allah lahu baginya min amrihi dari urusannya farjan jalan keluar wa makhrojan dan kelapangan hati. Nabi Yusuf senantiasa membaca doa ini, Allah memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi dan memberikan kelapangan hati, lapang ketika mendapatkan ujian. Warazaqahu dan Allah memberi rezeki padanya Malaka Misri sebagai Raja Mesir. Min haitsu dari sekiranya layak tasibu yang belum dia perhitungkan. Yang sebelumnya tidak pernah dia duga, nggak pernah dia sangka, nggak dia perhitungkan sebelumnya. Ternyata Allah memberinya menjadi Raja Mesir. Faqala lalu bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alladhu biasakanlah biha ulail kalimati untuk membaca kalimat-kalimat itu. Fa innahuna maka sesungguhnya kalimat itu, kalimat doanya Nabi Yusuf, doa al-mustafinal akhyar, doanya orang-orang yang pilihan, orang-orang yang terpilih, yaitu Nabi Yusuf. Para dulur,
Dari sini kita bisa ambil banyak hikmah betapa Nabi Yusuf ketika menghadapi ketidakadilan, situasi yang sangat sulit, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman baginya, justru disitulah ancaman terjadi. Saudara tua yang harusnya menjaga, melindungi, mengayomi, justru mencelakainya. Puncaknya Nabi Yusuf dibuang, dihilangkan, dicemplungkan ke dalam sumur. Ini kan suatu tragedi yang sangat ironis, ya, sangat tragis. Akan tetapi, para dulur, ternyata titik di mana terendah ya, dialami Nabi Yusuf paling tragis ketika dibuang tadi, Nabi Yusuf senantiasa ridho mendapat ujian ini. Sabar, selalu husnudzon, lapang hati, berdoa terus. Ternyata dibuangnya Nabi Yusuf ke dalam sumur tadi, itulah jalan Nabi Yusuf menuju kemuliaan. Nabi Yusuf ditemukan oleh saudagar, dibawa ke Mesir. Di sana, di kemudian hari, Nabi Yusuf menjadi Raja Mesir. Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang ke dalam sumur, tentu Nabi Yusuf tidak akan sampai ke Mesir. Disinilah para sedulur, ada kalanya kita mungkin mengalami suatu penderitaan yang sangat besar, sangat berat, di titik terendah penderitaan kita. Maka selalu husnudon. Contoh Nabi Yusuf, di titik terendah itu ternyata jalan Allah memberikan kemuliaan pada Nabi Yusuf. Kuncinya selalu sabar, lapang hati, ridho, husnudon, dan terus-menerus berdoa. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah santen persan klopo cekap semanten atur kawulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.